Hujan deras mengguyur atap rumah Reyot di pinggiran desa. Suara gemuruh petir membelah langit, namun itu bukanlah suara yang paling menakutkan bagi seorang gadis kecil bernama Sarah. Di dalam rumah itu, ia meringkuk di sudut ruangan dengan tubuh gemetar. Luka-luka di tangannya masih berdarah, memar-memar menghiasi wajahnya. Matanya yang sembab menunjukkan betapa banyaknya air mata yang telah ia tumpahkan malam ini. Bukan karena dinginnya udara, tetapi karena amarah paman dan bibinya yang baru saja menghajarnya tanpa ampun. Sampah tidak tahu diri, berani-beraninya kau mencuri makanan. Suara bibi terdengar melengking, diikuti dengan tamparan keras yang membuat kepala Sarah terbanting ke lantai kayu yang kasar. Perutnya masih melilit kelaparan, namun rasa sakit di sekujur tubuhnya lebih mendominasi. Sarah tidak mencuri. Ia hanya mengambil sepotong roti basi yang bahkan tak disentuh penghuni rumah itu. Tetapi di mata mereka, ia hanyalah beban, parasit yang menggerogoti makanan tanpa guna. Sejak kematian kedua orang tuanya dalam kebakaran tragis, hidup Sarah berubah menjadi neraka. Paman dan bibinya, yang awalnya berjanji merawatnya, ternyata hanya menginginkan warisan yang ditinggalkan ayahnya. Setelah semua harta habis, kasih sayang yang semu itu lenyap. Kini, Sarah hanyalah budak di rumahnya sendiri, diperlakukan lebih buruk dari seekor anjing jalanan. Tidurnya di lantai dingin dapur, makanannya sisa-sisa yang bahkan sudah berjamur. Jika ia melakukan kesalahan sekecil apapun, hukuman yang menunggunya tidak pernah ringan. Suatu malam, Sarah pernah berpikir untuk melarikan diri. Ia berdiri di ambang pintu, menatap kegelapan di luar dengan penuh harapan akan kebebasan. Namun, sebelum sempat melangkah, tangan kasar pamannya menarik rambutnya ke belakang, menyeretnya ke dalam rumah, lalu melemparkannya ke lantai dengan brutal. Kau pikir bisa lari dari sini? Hah! Jangan harap ada yang mau menampungmu, anak sial. Teriaknya sambil menyulut rokok di tangannya, membakar punggung Sarah sebagai peringatan. Sejak malam itu, keberanian Sarah hancur, dan harapannya perlahan mati. Hari-hari berlalu dalam penderitaan yang sama. Setiap detik yang ia habiskan di rumah itu terasa seperti hukuman yang tak berujung. Setiap malam sebelum tidur, ia bertanya-tanya apakah besok ia masih bisa membuka matanya ataukah akhirnya kematian akan datang membebaskannya. Tetapi entah bagaimana, ia terus bertahan. Mungkin karena di sudut hatinya yang paling dalam, masih ada secercah harapan bahwa suatu hari, semuanya akan berubah. Namun, harapan itu kembali dipatahkan pada suatu malam saat hujan turun lebih deras dari biasanya. Sarah baru saja selesai mencuci tumpukan pakaian di halaman belakang saat paman mendatanginya dengan mata merah menyala, mabuk seperti biasanya. Kau lambat sekali, dasar bodoh. Dengan sekali tendangan, tubuh Sarah terhempas dan kepalanya membentur dinding kayu. Dunia seketika berputar, rasa pusing menyerang, tetapi ia tahu jika ia jatuh dan tidak bangkit sekarang, pukulan selanjutnya akan lebih parah. Saat itulah sesuatu dalam diri Sarah patah. Ia tidak lagi bisa menangis, tidak lagi bisa merasakan ketakutan yang selama ini mengikatnya. Dalam kepalanya hanya ada satu suara yang berbisik, "Asteris, aku harus pergi." Asteris tak ada lagi alasan untuk bertahan. Jika ia tetap tinggal, suatu hari paman dan bibinya akan membunuhnya, entah karena amarah atau sekadar karena bosan. Dengan sisa tenaga yang ada, ia merangkak ke dapur, mengambil jubah tua yang lusuh, lalu berlari keluar dari rumah itu. Kakinya telanjang, hujan membasahi tubuhnya, namun ia tidak peduli. Ia hanya ingin menjauh, sejauh mungkin, hingga penderitaan ini benar-benar berakhir. Tanpa tujuan, Sarah terus berlari menerobos hujan. Ia tidak tahu kemana langkahnya membawanya, yang ia tahu hanyalah satu hal, ia tidak akan pernah kembali. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang baru, kebebasan. Meski dingin dan ketakutan menyelimutinya, ia tidak menoleh ke belakang. Hanya ada kegelapan di hadapannya, dan ia akan menerimanya dengan tangan terbuka. Angin malam menusuk kulit Sarah yang basah kuyup.
Kakinya yang telanjang terus melangkah di atas tanah berlumpur, melewati semak-semak tajam yang menggores pergelangan kakinya. Napasnya tersengal, jantungnya berdegup liar, namun ia tidak berani berhenti. Hanya ada satu ketakutan yang menguasai pikirannya, jika ia berhenti, paman dan bibinya akan menemukannya. Ia bisa membayangkan wajah mereka yang marah, tangan mereka yang kasar, dan suara mereka yang mengutuknya sebagai anak tak tahu diri. Hujan semakin deras, memburamkan pandangannya. Malam begitu pekat, tanpa cahaya rembulan untuk menuntunnya. Sarah tidak tahu kemana arah yang dituju, tetapi ia terus berlari, seakan-akan kakinya memiliki kehendak sendiri. Hingga akhirnya, ia tiba di tepi hutan yang gelap. Pepohonan menjulang tinggi seperti raksasa yang mengintai, ranting-rantingnya bergerak meliuk-liuk tertiup angin, menciptakan bayangan menakutkan. Seumur hidupnya, ia selalu mendengar cerita bahwa hutan ini terkutuk, tak ada yang pernah kembali setelah memasukinya. Namun, bagi Sarah, hutan ini bukan lagi ancaman. Justru, inilah satu-satunya tempat di mana ia bisa benar-benar menghilang dari dunia yang kejam. Dengan hati yang pasrah, ia melangkahkan kakinya ke dalam kegelapan, membiarkan pepohonan menelannya dalam kesunyian. Dedaunan yang basah menggantung di atasnya, tetes-tetes air jatuh ke wajahnya, bercampur dengan air mata yang tak lagi ia sadari. Langkahnya semakin melambat, tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Di tengah hutan, Sarah akhirnya terjatuh. Lututnya menghantam tanah basah, tangannya mencengkeram akar pohon yang menjulur keluar dari tanah. Napasnya terputus-putus, dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, asteris apa yang akan terjadi padaku sekarang? Asteris mungkin ia akan mati di sini, sendirian, tanpa seorang pun yang peduli. Tapi bukankah itu lebih baik daripada kembali ke rumah neraka itu? Kesunyian di hutan semakin menyesakkan. Tidak ada suara burung, tidak ada suara jangkrik, hanya desiran angin yang menyelinap di antara pepohonan. Namun, tiba-tiba, di tengah kegelapan, terdengar suara aneh. Suara sesuatu yang bergerak, mendekat perlahan. Seperti gesekan sesuatu yang berat melata di atas tanah basah. Sarah menahan napasnya, jantungnya berdebar kencang. Ketika ia mengangkat kepalanya, matanya bertemu dengan sepasang mata besar yang menyala dalam kegelapan. Ular. Seekor ular raksasa. Tubuhnya bersisik emas yang berkilauan samar di bawah cahaya redup. Panjangnya membentang di antara pepohonan, begitu besar hingga Sarah merasa tubuhnya hanyalah butiran debu di hadapannya. Ular itu menatapnya dengan sorot mata yang tidak menunjukkan niat untuk memangsa, justru, ada sesuatu yang lebih dalam, lebih menakutkan dari sekadar naluri berburu. Sarah terpaku, tubuhnya tidak bisa bergerak. Dingin yang tadi menusuk kulitnya kini tergantikan oleh rasa takut yang lebih mencekam. Kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ular itu membuka mulutnya, namun bukan desisan yang keluar. Sebaliknya, terdengar suara, dalam dan menggetarkan udara. Asteris, kau telah memasuki wilayahku, anak manusia. Apa yang kau cari di dalam kegelapan ini? Asteris. Sarah terperangah. Ular ini berbicara. Tetapi lebih dari itu, ada sesuatu dalam suaranya yang seakan menembus ke dalam jiwanya, menggali setiap luka, setiap penderitaan yang telah ia lalui. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang atau sesuatu benar-benar memperhatikannya. Dengan suara bergetar, ia hanya bisa menjawab satu kalimat, asteris, aku hanya ingin bebas. Asteris. Hening menyelimuti hutan setelah kata-kata Sarah menggantung di udara. Matanya masih terpaku pada sosok ular raksasa itu. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena ketakutan yang menggerogoti setiap inci keberaniannya. Ular itu tidak bergerak, hanya menatapnya dalam diam, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu. Sarah bisa merasakan kekuatan yang luar biasa dari makhluk ini, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar binatang buas. Akhirnya, ular itu membuka mulutnya lagi. Asteris, bebas. Asteris, suaranya bergema di antara pepohonan, dalam dan berwibawa.
Kebebasan bukanlah sesuatu yang bisa kau dapatkan begitu saja, anak manusia. Kebebasan memiliki harga. Sarah menelan ludah, tetapi ia tidak mundur. Matanya yang lelah menatap langsung ke dalam mata sang ular. Aku tidak peduli, suaranya lirih, namun penuh tekad. Aku sudah kehilangan segalanya. Jika kebebasan harus dibayar, maka ambillah apapun yang kau inginkan dariku. Ular itu menyipitkan matanya, lalu bergerak mendekat. Kepalanya yang besar berhenti hanya beberapa inci dari wajah Sarah, dan gadis itu bisa merasakan napas hangat reptil raksasa itu menyapu kulitnya. Jantungnya berdetak kencang, namun untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba melarikan diri. Entah kenapa, dalam ketakutannya, ia merasa bahwa makhluk ini tidak berniat mencelakainya. Aku telah hidup selama ratusan tahun. Suara ular itu terdengar seperti bisikan yang merayap di telinga Sarah. Aku telah melihat banyak manusia datang dan pergi, masing-masing dengan keinginan dan ketamakan mereka. Tetapi kau berbeda. Aku bisa mencium bau penderitaan yang melekat padamu seperti bayangan. Kau bukan hanya ingin bebas, kau ingin menghapus jejak keberadaanmu di dunia yang telah mengkhianatimu. Sarah tertegun. Bagaimana mungkin makhluk ini memahami dirinya lebih dari siapapun? Ia tidak bisa menyangkalnya. Dalam hati kecilnya, ia tidak hanya ingin lari, ia ingin. Sarah menatap mata emas ular raksasa itu, matanya penuh kebingungan dan ketakutan. Kata-kata makhluk itu seolah menelanjangi jiwanya, mengungkap luka-luka yang selama ini ia sembunyikan bahkan dari dirinya sendiri. Ia memang tidak hanya ingin lari, ia ingin menghilang, ingin terhapus dari dunia yang telah mencampakkannya. Namun, bagaimana bisa seekor ular memahami sesuatu yang bahkan manusia pun tidak pernah peduli? Ular itu melingkarkan tubuhnya di sekitar Sarah, menciptakan lingkaran yang seolah menjadi batasan antara dirinya dan dunia luar. Jika kau benar-benar ingin bebas, desisnya pelan namun mengandung kekuatan. Maka aku bisa memberimu sesuatu yang lebih dari sekadar pelarian. Aku bisa mengubah takdirmu, tetapi kau harus membayarnya dengan sesuatu yang berharga. Sarah menggigit bibirnya, pikirannya berkecamuk. Ia tidak memiliki apapun. Tidak ada keluarga, tidak ada rumah, tidak ada harta. Sarah menutup matanya, membiarkan suara ular itu meresap ke dalam pikirannya. Kehilangan jiwa, apa artinya? Apakah itu berarti ia akan mati? Ataukah ia akan menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang bukan lagi manusia? Namun, apa gunanya menjadi manusia jika hanya untuk menderita? Jika dengan kehilangan jiwanya ia bisa memiliki kekuatan, jika ia bisa membalas semua penderitaan yang telah diberikan dunia kepadanya, apakah itu harga yang layak dibayar? Tangannya mengepal di atas tanah basah. Aku menerima, suaranya lirih, namun penuh tekad. Ia telah lama kehilangan harapan, dan kini untuk pertama kalinya, ia memiliki kesempatan untuk mengubah hidupnya. Jika itu berarti mengorbankan dirinya yang lama, maka biarlah. Ular raksasa itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, matanya bersinar keemasan seperti api yang menyala di tengah kegelapan. Maka, aku akan mengambil apa yang menjadi hakku. Dalam sekejap, tubuhnya bergerak melingkari Sarah, menciptakan pusaran yang berputar di sekelilingnya. Udara menjadi berat, angin berputar kencang, dan Sarah merasakan sesuatu yang aneh merasuk ke dalam dirinya, dingin, tajam, seperti ribuan jarum menusuk ke dalam tulangnya. Sarah membuka mulutnya, ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan. Sesuatu sedang ditarik keluar dari dalam dirinya, sesuatu yang tak terlihat namun terasa begitu nyata. Ia bisa merasakan kenangan-kenangan masa kecilnya, suara tawa ibunya, pelukan hangat ayahnya. Sarah merasakan tubuhnya bergetar hebat saat sesuatu yang tak terlihat ditarik keluar dari dalam dirinya. Rasa sakitnya tidak seperti luka fisik, lebih dalam, lebih menusuk, seolah jiwanya sedang terurai menjadi serpihan-serpihan kecil. Kenangan-kenangan masa lalunya berkelebat di depan matanya, seperti lembaran-lembaran buku yang ditiup angin.
Ia melihat dirinya saat kecil, berlari ke pelukan ibunya, ayahnya yang tersenyum hangat kepadanya, tetapi semakin lama, gambaran itu memudar. Wajah-wajah mereka menjadi samar, suara mereka melemah, hingga akhirnya lenyap begitu saja. Ia ingin menangis, ingin menggapai sisa-sisa kenangan itu, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Hatinya terasa kosong, seperti lubang yang tak bisa diisi kembali. Sarah tidak tahu berapa lama ia berada dalam kegelapan itu, tetapi ketika kesadarannya kembali, ia merasa berbeda. Ia membuka matanya perlahan. Hujan telah berhenti, dan hutan yang tadinya terasa dingin kini terasa hangat. Ia merasakan kekuatan yang mengalir dalam nadinya, sesuatu yang asing namun begitu alami, seolah-olah tubuhnya memang diciptakan untuk menampungnya. Ia menatap kedua tangannya, tidak ada luka, tidak ada memar. Rasa sakit yang selama ini mengikatnya telah menghilang. Tetapi, ada sesuatu yang lain juga telah hilang bersamanya. Ular raksasa itu menatapnya dengan mata keemasan yang kini tampak puas. Asteris, kau bukan lagi gadis yang dulu, Asteris, katanya dengan nada penuh kepastian. Asteris, kau telah meninggalkan kelemahanmu, meninggalkan bagian dari dirimu yang rapuh. Kini, kau adalah sesuatu yang lebih kuat, lebih abadi. Asteris. Sarah mencoba berbicara, tetapi suaranya terasa berbeda. Lebih dalam, lebih tenang, seolah tidak ada lagi rasa takut atau keraguan di dalam dirinya. Ia berdiri, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak kecil, tidak lemah. Dunia yang dulu menindasnya kini terasa seperti sesuatu yang bisa ia kendalikan. Ia menatap ke arah hutan yang gelap, lalu ke arah langit yang mulai terang. Malam telah berlalu, dan fajar mulai menyingsing di cakrawala. Tetapi ada satu hal yang ia sadari, Sarah yang lama telah mati bersama malam itu. Ia bukan lagi gadis kecil yang lari dari penderitaan. Ia telah menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih dari sekadar manusia. Ular itu mengangguk pelan. Sarah berdiri di tengah hutan yang sunyi, merasakan kekuatan baru yang mengalir di dalam dirinya. Jiwanya mungkin telah diambil, tetapi sebagai gantinya, ia memperoleh sesuatu yang lebih besar, kekuatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tubuhnya terasa ringan, setiap gerakan seakan memiliki ketepatan dan ketajaman yang tidak manusiawi. Ia mengulurkan tangannya, merasakan getaran energi yang kini menjadi bagian dari dirinya. Ia bukan lagi gadis lemah yang diperlakukan seperti sampah. Ular raksasa itu menatapnya dengan mata keemasan yang tajam. Asteris, kau sekarang lebih dari sekadar manusia. Dengan kekuatan ini, kau bisa mengambil kembali apa yang telah direnggut darimu. Dunia yang pernah menginjak-injakmu kini akan berlutut di hadapanmu. Asteris, suaranya menggema di antara pepohonan, seperti mantra yang memperkuat tekad Sarah. Sarah menatap cakrawala yang mulai diterangi sinar fajar. Pikirannya kini hanya tertuju pada satu hal, paman dan bibinya. Orang-orang yang telah membuat hidupnya seperti neraka, yang telah menyiksanya tanpa belas kasihan. Ia ingat malam-malam penuh luka, tamparan, tendangan, dan kata-kata hina. Langkah Sarah begitu ringan, seolah-olah tanah tak lagi memiliki kuasa atasnya. Tubuhnya yang dulu lemah kini dipenuhi kekuatan yang mengalir liar, seperti api yang tak bisa dipadamkan. Angin berbisik di sekelilingnya, seakan membisikkan kepulangannya yang dinanti. Hutan yang tadinya terasa seperti penjara kini menjadi sekutunya, mengantarnya kembali ke tempat yang dulu ia sebut rumah, tempat di mana penderitaannya bermula. Saat ia keluar dari lebatnya pepohonan, cahaya bulan menerangi desa kecil di kejauhan. Rumah itu masih berdiri seperti dulu, tua dan reot, tetapi tetap menyimpan aroma kepedihan yang akrab di ingatannya. Di dalam sana, paman dan bibinya pasti sedang terlelap, tanpa pernah membayangkan bahwa gadis yang mereka anggap telah lenyap kini kembali, bukan sebagai korban, tetapi sebagai eksekutor takdir. Tangannya mengepal saat ia mendekati pintu kayu yang dulu menjadi gerbang menuju neraka pribadinya. Setiap langkah mendekat, kenangan-kenangan itu kembali menghantamnya, teriakan, pukulan, luka-luka yang ia tutupi dengan air mata.
Dulu ia hanya bisa merintih dalam diam, menerima siksaan tanpa perlawanan. Tapi kini, semuanya akan berbeda. Dengan satu hentakan, pintu kayu itu terhempas terbuka. Suara kerasnya menggema di dalam rumah, membangunkan dua sosok yang terkejut dari tempat tidur mereka. Paman dan bibinya terlonjak. Sarah melangkah keluar dari hutan dengan wajah tanpa ekspresi. Hawa dingin subuh menyapu kulitnya, tetapi ia tidak lagi merasakannya. Dulu, setiap embusan angin mengingatkannya pada malam-malam panjang yang ia habiskan di luar rumah, menggigil kedinginan karena paman dan bibinya mengusirnya keluar. Tapi kini, dingin bukan lagi masalah. Ia tidak lagi lemah, tidak lagi rapuh. Ia adalah sesuatu yang baru. Desanya mulai terlihat di kejauhan. Rumah-rumah kecil dengan atap jerami berbaris di sepanjang jalan berbatu, sama seperti saat ia meninggalkannya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam pandangan Sarah. Tempat ini dulu adalah penjaranya, tempat di mana setiap sudutnya menyimpan kepedihan dan penghinaan. Tapi sekarang, ia melihatnya sebagai panggung pembalasan. Ia melangkah tanpa suara menuju rumah paman dan bibinya. Rumah tua itu masih berdiri kokoh, sama suramnya seperti ingatan yang ia simpan. Tangannya mengepal saat ia mengingat malam-malam di mana ia menangis sendirian di sudut kamar, kelaparan dan kesakitan. Kenangan itu tidak lagi menyakitkan, sekarang, itu adalah bahan bakar bagi api di dalam dirinya. Ketika ia mengetuk pintu, hatinya tidak berdebar. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan. Suara langkah kaki terdengar dari dalam, lalu pintu terbuka, memperlihatkan wajah bibinya yang lelah dan penuh kejengkelan. Matanya melebar saat melihat Sarah berdiri di ambang pintu. "Kakau, kau masih hidup." Suaranya bergetar, dipenuhi keterkejutan dan ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Sebelum bibinya bisa bergerak, Sarah melangkah masuk, membiarkan hawa dingin yang mengikutinya merayap ke dalam rumah itu. Ruangan itu masih sama, dengan meja kayu tua dan perabotan reyot yang pernah menjadi saksi penderitaannya. Namun, kali ini, ia bukan lagi anak kecil yang ketakutan. Dari dalam rumah, suara paman Sarah terdengar. "Siapa itu?" tanyanya dengan nada kasar seperti biasa. Namun, ketika ia muncul dari kamar dan melihat keponakannya berdiri tegak di ruang tamu, wajahnya langsung berubah pucat. Sarah menatap mereka dengan dingin, lalu berbicara dengan suara yang begitu tenang, namun mengandung ancaman yang tak terbantahkan. "Aku kembali." Di dalam dada mereka, ketakutan mulai tumbuh. Dan malam itu, bagi paman dan bibinya, adalah awal dari neraka yang sesungguhnya. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang mencekam. Paman dan bibi Sarah berdiri terpaku, wajah mereka dipenuhi ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Gadis yang mereka kira telah mati kini berdiri di hadapan mereka, bukan sebagai anak kecil yang lemah dan ketakutan, tetapi sebagai sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat, sesuatu yang tak lagi bisa mereka kendalikan. Bibi Sarah mundur selangkah, suaranya bergetar. Sarah, apa yang kau lakukan di sini?" Matanya mencari pintu, mencari celah untuk lari, tetapi Sarah berdiri tepat di jalannya, menghalangi satu-satunya harapan mereka untuk meloloskan diri. Sarah tidak menjawab, ia hanya menatap mereka dengan tatapan kosong, tatapan seseorang yang telah kehilangan semua rasa belas kasihan. Dulu, ia memohon, ia menangis, ia merintih dalam kesakitan saat mereka menyiksanya. Namun, sekarang ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah yang membara, tidak ada dendam yang membakar, hanya kehampaan yang mengerikan. Paman Sarah akhirnya menemukan suaranya, meski terdengar gemetar. "Jangan bertingkah aneh, dasar bocah sialan. Kau pikir kau bisa datang ke sini dan..." Dalam sekejap, tubuh paman Sarah terlempar ke belakang, menghantam dinding dengan keras. Ia terbatuk, matanya melebar dalam. Paman Sarah jatuh ke lantai dengan suara berdebum, terbatuk keras saat udara terhempas dari paru-parunya. Matanya melebar, tubuhnya gemetar ketakutan. Ia tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Tidak ada yang menyentuhnya, tidak ada tangan yang mendorongnya,
tetapi kekuatan tak terlihat telah menghantamnya begitu keras hingga ia merasa tulangnya hampir remuk. Bibi Sarah menjerit, tubuhnya mundur hingga menabrak meja kayu di belakangnya. Apa yang kau lakukan, Sarah?" Suaranya nyaris tidak terdengar, penuh ketakutan. Gadis yang dulu bisa mereka sakiti sesuka hati kini berdiri di hadapan mereka sebagai sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah mereka bayangkan. Sarah melangkah maju perlahan, bayangannya membesar di bawah cahaya lampu minyak yang bergetar. Matanya gelap, kosong, seperti lubang tanpa dasar yang bisa menelan siapapun yang menatapnya terlalu lama. "Aku tidak melakukan apapun," katanya dengan suara yang begitu tenang, tetapi justru karena ketenangan itulah ketakutan mereka semakin menjadi-jadi. "Kalian hanya merasakan sedikit dari apa yang pernah aku rasakan." Paman Sarah mencoba berdiri, tetapi kakinya gemetar, tubuhnya tidak mau menurutinya. Kami membesarkanmu. Kami memberimu tempat tinggal." Suaranya terdengar putus asa, berusaha mencari pembenaran atas semua perlakuan kejam yang mereka lakukan padanya. Sarah tersenyum tipis, senyum yang dingin dan tak berperasaan. "Membesarkanku." Ia mengulang kata-kata itu seperti mengejek. "Kalian memperlakukanku lebih buruk dari binatang. Kalian menganggapku beban, menjadikanku tempat pelampiasan kebencian kalian. Aku telah merasakan neraka selama bertahun-tahun. Kini, giliran kalian yang merasakannya." Udara di dalam rumah itu tiba-tiba menjadi lebih berat. Lampu minyak berkelap-kelip, bayangan di dinding bergerak seperti makhluk hidup yang menari dalam kegelapan. Paman dan Bibi Sarah ingin berlari, ingin keluar dari rumah itu, tetapi tubuh mereka terasa seolah terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Bibi Sarah mulai menangis, suaranya bergetar. Sarah, tolong, maafkan kami." Namun, mata Sarah tetap dingin. Tidak ada belas kasihan di dalamnya, tidak ada keinginan untuk memaafkan. Karena bagi mereka, ini bukan lagi tentang permintaan maaf. Ini adalah tentang membayar harga dari semua dosa yang telah mereka ciptakan. Malam itu, jeritan dari rumah tua di ujung desa menggema ke seluruh penjuru, tetapi tidak ada seorang pun yang berani datang untuk melihat apa yang terjadi. Dan saat fajar menyingsing, rumah itu telah sunyi, seperti neraka yang telah mengambil dua penghuninya.